Di ayat sebelumnya Allah mengklaim, menetapkan kafir. Siapa itu? Yang mengatakan satu, innallaha wal masihu ibnu Maryam. Yang itu konsep agama sebelah. Subhanallah. Sampai Allah menyatakan dalam ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Allah mengharamkan masuk surga. Subhanallah. Sampai Allah mengharamkan, gak ada peluang udah haram. Siapa itu yusyrik billah? Di antaranya apa tadi? Innallaha wal masihu ibnu Maryam. Subhanallah. Yang kedua, Allah klaim kafir siapa? Alladzina qalu, mereka mengatakan juga apa? Innallaha salisus salasah. Allah itu di antara satu dari yang tiga. Subhanallah. Kita mohon kepada Allah, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Allah menyatakan tidak ada ilah sesembahan illa ilahu wahid, kecuali ilahu wahid. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Bani Israel, Nasrani itu apa itu? Allah dianggapnya sebagai salisus salasah. Subhanallah. Itu kafir. Tapi kan dia nggak mau disebut kafir. Dan muslim aja lah. Wallahu a'lam bishawab. Ayat 74. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa sesudah sholat. Jangan lupa, ya Allah, wafatkanlah keturunan kami, ya Allah, tetap dalam agamamu, ya Allah, Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi untuk kita di dunia ini Islam. Doa minta tetapkan anak kita, keturunan kita sampai akhir di dunia ini. Kiamat. Allah jaga keimanannya dan keislamannya. Minta sama Allah. Kalau sudah minta, doa itu jaminan dari Allah ntar gitu. Kalau keinginan kita gak ada jaminan. Doa, perbanyak doa. Saya ulang balik, Nabi Rasul pun banyak minta sama Allah, apalagi kita. Banyak dosa lah, maksiat lah. Ibadah juga belum diterima tuh. Ibadah sekedar mengumpulkan kewajiban, sudah tak begitu. Nabi Rasul banyak minta sama Allah, banyak minta. Jangan bosan mintanya, terus. Allah alam bisawab. Afala yatubuna ilallah. Apakah mereka tidak bertobat kepada Allah dari omongan yang begitu tuh? Allah nanya itu. Tobat dong kalau begitu, Allah mengajak tuh. Jangan ngomong seperti itu. Wa yastaghfiruna, mohon ampun kepada Allah. Kalau begini ngajak tuh Allah begini. Tobat, lantas minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tobat sih tobat, tapi enggak pernah istighfar, minta ampun ke sama Allah. Saya tobat dari maksiat, tapi sholat enggak pernah, istighfar enggak pernah. Misalnya tobat bohongan begitu. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Berbanyak istighfar, Bu. Waktu
yang istimewa untuk baca istighfar kapan, Bu? Sebelum subuh, tolong sebelum subuh menjelang imsak lah kalau puasa ya. Itu setelah tahajud jam 3 lah kurang lebih, misalnya bangun jam 3. Setelah tahajud itu waktu istimewa untuk baca istighfar. Kenapa? Jelas ayatnya itu, saya bolak-balik itu. Membaca istighfar saat menjelang sahur. Tuh perbanyak ke situ amalan istighfar tuh. Coba buktikan. Itu Allah kalau sudah mengabadikan dalam Quran, itu ada sesuatu rahasia itu. Amalin istighfar sebanyak-banyak kalau perlu sampai menyentuh hati. Nangis kalau perlu. Ingat dosa-dosanya, ya Allah. Dosa saya banyak ya Allah. Nangis kalau perlu situ. Seperti gemak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Rahim, penyayang gitu. Allah itu walaupun marah ya, haram masuk surga begitu kan, tapi Allah tetap buka pintu taubat. Tuh Allah begitu tuh, nggak saklek lah, nggak kaku. Ayatnya jelas tuh, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ini kan kunci, dikunci lah bahasanya. Tapi Allah tetap buka pintu taubat. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Tuh Allah itu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun kok, Rahim. Siapa yang punya dosa banyak, berlumuran maksiat, jangan tenggelam. Allah pesan begitu, jangan tenggelam dengan dosa maksiat. Sadar. Allah tahu kok manusia itu lupa tempat lupa berbuat dosa, lupa berbuat maksiat. Cuman Allah kan gitu, jangan tenggelam gitu loh. Taubat gitu. Jangan kayak Fir'aun. Fir'aun gimana Bu? Tenggelam ini, mau mati nih, baru saya percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun. Malaikatnya kesel kan, mana aja lo waktu masih hidup, jayanya kamu. Terlambat taubat seperti itu. Allah alam bisawab. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul, kata Allah itu. Al-Masih ibnu Maryam, Al-Masih putra Maryam itu, Nabi Isa itu illa rasul, itu rasul kok anggap sebagai Tuhan? Kalau boleh begitu tuh. Illa rasul, utusan. Nabi dan rasul dah. Qad khalas min qablihi rusul, sama kok dengan sebelumnya. Kok rasul, saya utus rasul itu kalau begitu tuh Allah. Kesel gak sih Allah? Dibilang jangan mengatakan begitu, ngamuk-ngamuk, bantah terus. Itu Bani Israil begitu. Nasrani itu. Kebanyakan dari mereka Nasrani kan begitu. Innallaha sadisus salah, subhanallah. Wa ummuhu, sampai Allah menyatakan ibunya pun siddiqah, perempuan yang berpegang kepada kebenaran. Dia manusia kok. Lanjutannya itu, kana yakulanit ta'am, dia makan kok, manusia seperti kalian kok. Kenapa kau puja-puja, dijadikan dia sebagai salah satu Tuhan? Subhanallah. Allah jelasin di sini. Maka apa yang menarik ini? Kalau kita perdalam itu,
tentang Yahudi, Nasrani, Bani Israil di sini apa itu? Kana yakulani ta'am, keduanya siapa? Isa bin Maryam dan Siti Maryam itu, karena keduanya itu yakulani ta'am, keduanya memakan kok makanan seperti manusia yang lain kok. Kenapa kau sembah-sembah? Kau katakan sebagai maaf, Tuhan anak, Tuhan maksud, subhanallah. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Allah menyatakan, coba perhatikan, kau perhatikanlah. Kaifa nubayyinu lahumul ayat, bagaimana kami menjelaskan bagi mereka al ayat-ayat kami. Perhatiin dong gitu Bapak. Jangan dibantah terus. Kan ayat di atas tuh, yang atas tuh. Summamu wasamu kasihum minhum. Kebanyakan mereka itu tuli, buta, nggak mau mendengar ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan, meluruskan keyakinan mereka itu yang menyimpang itu. Tapi nggak mau dengerin. Wasomu abu wasomu kasirum minum, di atas tuh pas kedua. Mereka menjadi buta kembali. Wasomu tuli kasirum minhum, kebanyakan dari mereka. Allah alam bisawab. Summangzur anna yufakun. Allah menyatakan kemudian, ungzur, perhatikanlah, anna yufakun, bagaimana bisa kamu kok bisa dibandingkan, tersesat begitu gitu. Siapa sih yang ngajarin kan begitu? Kok bisa? Allah nanya gitu loh. Sekarang turun Nabi Muhammad SAW, utusan khataman nabiyyin. Kamu nggak mau mendengarkan? Jangan katakan innallaha salisus salas, kalau begitu. Meluruskan yang dulu tuh, zaman Nabi Isa itu penyimpangan besar-besaran itu di situ. Nih penjelasan ayatnya. Mudah-mudahan ya anak keturunan kita bisa ngomong, minta kepada Allah ditetapkan hatinya dalam agamanya Allah. Inna dina indallahil Islam. Ada gara-gara cinta maaf, hawa nafsu, pindah agama, murtad, subhanallah. Yang terakhir, Qul ata'buduna min dunillah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka tuh, ata'buduna min dunillah, apa kalian menyembah selain dari Allah? Ma la yamliku lakum darra wala naf'a, yang tidak memiliki bagi kalian bahaya wala naf'a, dan tidak manfaat. Kau sembah pada selain Allah yang nggak punya apa-apa. Contoh, nyembah patung, berhala. Kau sembah dimintain, denger aja nggak bisa. Kalau begitu dimintain. Makanya di saat Nabi Ibrahim itu menghancurkan para berhala itu, cerdas Nabi Ibrahim. Ketika raja nanya, kenapa kau hancurkan? Kamu yang hancurin. Tanya tuh yang gede itu pegang kok tampaknya tuh di lehernya. Kamu jangan macam-macam Ibrahim. Memang saya orang bodoh. Lah, kalau sudah tahu dia nggak bisa dengar, kenapa disembah? Berani tuh Ibrahim itu. Itu kan resikonya nyawa itu. Dan benar dibakar kan. Kalau perlu tuh jiwa Ibrahim itu ada di kita, keturunan kita itu berani itu.
dia hancurin. Itu nggak sembarang, kalau bukan jiwa pemberani nggak bisa itu. Resikonya apa? Nyawa itu apa? Dibakar. Namun kalau membela kebenaran, dibakar apapun, Allah tolong itu. Kan gitu. Wallahu was-sami'ul alim. Dan Allah, dia itu as-sami'ul alim. Allah Maha mendengar, al-alim, Maha mengetahui. Saya coba mengutip An-Nisa 171. Tolong pegang benar ini. Allah berpesan, memang ahli kitab itu, ya ahlal kitab la tahlu fi dinikum, sudah menyimpang besar itu. Pertama, orang Yahudi itu Uzair itu dianggap sebagai apa? Anak Tuhan. Ahli kitab tuh Nasrani Isa itu sudah nyimpang. La tahlu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan kau melampaui batas dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq, tak katakan yang benar tentang Allah illa al-haq. Allah itu ilahu wahid, begitu. Kemudian Allah di ayat terakhirnya itu, wala taqulu salasah, jangan kau katakan salasah tadi, dari yang tiga. Subhanallah. Allah menyatakan, indahu, jika kau tidak seperti itu, ucapanmu itu, keyakinanmu itu, khairan lakum, itu lebih baik untuk kalian. Innamallahu ilahu wahid, Allah itulah ilahu wahid. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah, dia Allah gak punya anak. Kau dianggap punya anak. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Baca, sering baca ini. Kenapa? Bang Udin, kata depannya apa itu? Pertama ayatnya, qul, katakan gitu. Amalin tuh al-ikhlas tuh, itu loh kurang lebih. Jadikan zikir lisan, itu kurang lebih. Luar biasa tuh al-ikhlas tuh. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya yang Allah jaga keimanan dan keislamannya sampai akhir hayat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.